Dua kasus ke belakang saat The Fed rate cut di atas 25 basis point, beberapa bulan setelahnya terjadi krisis dan market terkoreksi. Dan dalam 48 jam terakhir, ada cukup banyak trader yang masuk dengan posisi long dengan total nilai di atas 2 billion US dollar. Apakah market akan rally atau justru terkoreksi? Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull maupun ke sisi bear. Jadi pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading dan investingnya berjalan lancar ya. Amin. Bagi yang berminat masuk grup secara gratis, komen juga videonya ya. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngebagiin free membership Cuan Kripto menggunakan YouTube Random Comment Picker. Ini tersedia untuk 2 orang pemenang ya, jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Matic, Solana, XRP, dan lain-lain. Kalian boleh request. Berikut saat ada peluang masuk market, saya share trading plan-nya. Bagi yang berminat langsung join ke grup itu juga bisa. Ini grup berbayar tapi murah banget, nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari The Fed rate cut 50 basis point kemarin. Berdasarkan summary of economic projection, sampai akhir tahun nanti, proyeksi Fed funds rate itu ada di angka 4,4% atau ada di bracket antara 425 sampai 450. Dalam press conference-nya, Jerome Powell mengatakan, ekonomi Amerika Serikat kuat. Hanya saja yang banyak jadi pertanyaan adalah, mengapa rate cut-nya itu sampai 50 basis point? Sampai-sampai 105 dari 114 ekonomis salah mengekspektasikan The Fed cut rate 25 basis point. Banyak orang yang nggak percaya ya, karena bisa dikatakan jarang atau bahkan nggak pernah terjadi. Ketika begitu banyak ekonomis itu salah memproyeksikannya. Sometimes memang market itu suka ngasih kejutan. Jawaban paling sederhana, mungkin karena inflasi itu sudah terkendali. Proyeksinya The Fed SEP di bulan Juni lalu itu kan PCE atau inflasi di angka 2,6% tahun ini. Per data terakhir aja PCE itu udah di angka 2,5. Jadi udah lebih rendah daripada proyeksinya The Fed saat di bulan Juni lalu. Dan terakhir proyeksinya The Fed itu di tahun ini PCE ada di angka 2,3. Sekaligus labor market itu udah mulai cool down. The Fed nggak pengen labor market terus mengalami penurunan. Walaupun mereka memasukkan data imigran juga. Walaupun Jerome Powell saat press conference itu menekankan inflation is cooling down, tapi justru kalau saya ngelihat data housing market, itu justru terjadi lonjakan inflasi yang cukup tinggi. Rental housing inflation juga belakangan itu udah ada kenaikan. Mungkin banyak ekonomi itu mengkhawatirkan terjadi lagi lonjakan inflasi seperti di tahun 70 sampai tahun 79. Walaupun keadaannya berbeda, tapi ritmenya ini mirip. Sekaligus dari 2 kejadian terakhir saat The Fed menurunkan suku bunga lebih dari 25 basis point, beberapa bulan setelahnya itu terjadi krisis. Mungkin kita bisa beranggapan tahun 2001 itu karena .com bubble dan 2007 karena housing bubble. Tapi kalau kita ngeliat ke market sekarang, hampir semua sektor itu bubble gak sih? Mulai dari tech stock, housing, dan auto, dan juga stok perumahan yang tersedia di listing untuk dijual di US, itu juga naik bertambah. Penjualan rumah baru itu juga naik. Kalau The Fed memangkas suku bunga dengan besar, itu juga merangsang untuk terjadi pembelian boba baru, maksudnya rumah baru, di US. Hal itu kan bisa menaikkan sektor inflasi di housing market. Apalagi housing market itu juga termasuk salah satu komponennya dari PCE inflation, yang merupakan data acuannya The Fed dalam mengukur inflasi. Kayaknya kita nggak perlu ngomongin kepanjangan tentang ekonomi lah ya, ntar udah pada bosen. Terus dampaknya bagi kita yang jual, beli, dan invest di kripto itu apa? Sebetulnya faktor makroekonomi itu juga berpengaruh terhadap aset beresiko seperti kripto. Tapi akan kita bahas di lain waktu, supaya videonya nggak kepanjangan. Yang mau lebih detail itu ada di grup. Kalau video di grup itu udah saya jelaskan duluan. Saya lebih sering update di grup ya, dan lebih sering juga berbincang di sana. Sekarang kita masuk ke analisisnya Bitcoin deh ya. Bagi yang masih nggak bosen dan nonton sampai detik ini, klik tombol like dan subscribe-nya dulu dong. Tapi kalau nggak suka juga boleh dislike, supaya kedepannya nggak ketemu lagi video dari channel Cuan Kripto. Bukan saya yang rugi. Menurut kalian The Fed itu cut rate 50 basis point bagus gak efeknya ke market? Dengan berkomentar, kalian juga berhak untuk masuk ke undian free membership Cuan Kripto yang diadakan di akhir bulan nanti. Lanjut nih, kita ke analisis Bitcoin. Pertama itu kita ngelihat dari Bitcoin Open Interest. Dari 48 jam terakhir, ada kenaikan signifikan dari Bitcoin Open Interest Yang lebih tepatnya, trader itu masuk dengan posisi long. 2 hari belakangan value-nya juga nggak nanggung-nanggung nih, sekitar 2 billion lebih. Open interest juga bisa menjadi salah satu indikator sentimen trader. Kalau kita ngeliat data dari funding rates, Bitcoin funding rates ini positif, artinya saat ini itu trader lebih menitik beratkan di posisi long. Hanya saja ini bukan angka yang ekstrim. Kalau kita ngeliat ke liquidation heat map, area yang terdapat banyak liquidity itu di range 57 ribuan. Liquidation heat map itu mengindikasikan ada banyak buyer dan seller bertemu di suatu
suatu harga tertentu. Jika ada sell order besar atau terjadi long squeeze karena banyak trader yang agak telat nih masuk posisi longnya, area yang terdapat banyak liquidity ini tuh bisa menahan. Karena semakin tipis liquidity itu harga semakin mudah bergerak, dan harga itu cenderung bergerak ke area yang terdapat banyak liquidity. Tapi kalau kita ngeliat ke short term time frame, liquidity itu berada di atas di kisaran 64.250 sampai ke 64.500. Dari segi option kontrak yang akan berakhir di tanggal 27 September, Bitcoin max pain price itu di 58.000. Ada sebuah teori atau hipotesis di luar sana bahwa harga itu cenderung bergerak menggravitasi ke harga max pain price tersebut. Tapi itu hanya teori aja ya. Hanya saja teorinya itu cukup cocok logi dengan area liquidation heatmap di 57.000. Tapi kalau secara teknikalnya gimana? Yuk kita masuk ke chartnya. Dari weekly time frame ini kita udah ngeliat ada tanda yang positif. Bitcoin udah berhasil kembali lagi di atas 21 exponential weekly moving average yang menandakan bull is back. Hanya saja untuk kembali ke fase bull run yang sesungguhnya, pertama-tama Bitcoin itu harus membuat higher high baru menginvalidasi trending turun sebelumnya nih. Jadi kalau Bitcoin sudah kembali membuat higher high di atas 65.500, saya cukup optimis. Nggak lama dari itu fase parabolik naik, probability-nya sangat besar terjadi. Saat ini masih konsolidasi naik turun aja ya di sini. Dan dari time frame weekly ini clear banget kelihatan bentuknya konsolidasi korektif. Probability terbesarnya masih ada satu impulsive move naik lagi, atau bahasa kerennya left translated cycle dan blow off top terjadi. Ini tinggal sedikit lagi aja ya menuju konfirmasi kembali lagi ke bull run. Hanya sekitar 3-4%-an aja. 3-4% di kripto itu hal sangat mudah dan sangat mungkin terjadi ya. Hanya saja untuk short term, kalau kita tampilkan moving average 200, di daily time frame ini tertahan. 200 daily moving average dikategorikan oleh investor itu sebagai trending jangka panjang. Kalau harga berada di atasnya itu artinya lagi bull market dan diekspektasikan akan lanjut naik. Tapi kalau harga berada di bawahnya, bagi long term investor itu lagi bear market atau lagi downtrend. 200 simple moving average ini juga bisa menjadi support dan juga resistance yang dinamis. Sering banget ngasih rejection baik itu sebagai support maupun sebagai resistance ya. Jadi untuk short term dalam waktu dekat, area 200 simple moving average ini bisa menjadi penahan Bitcoin. Pullback atau rejection dari area tersebut akan diincar oleh trader untuk masuk dengan posisi beli atau long. Harap waspada terjadi pullback ya. Apalagi kita ngelihat itu ada banyak banget trader yang masuk agak telat nih order posisi longnya. Kemungkinan besar akan terjadi liquidity sweep untuk melibas sedikit posisi trader dengan leverage besar. Support terdekat Bitcoin itu di range 60.000 sampai ke 61.500-an. Jika area tersebut masih terus di breakdown oleh Bitcoin, next area yang dituju adalah range 56.000 sampai ke 58.000 ini. Ini bertepatan sama area liquidity heatmap dan juga max pain price Bitcoin ini ya. 56 sampai 58.000 ini juga termasuk area support besar Bitcoin. Mungkin kalau kalian hoki bisa dapat di area tersebut tuh. Harga pasar ini kan terbentuk dari jual beli ya. Nggak ada salahnya bagi orang yang nawar di harga segini. Namanya harga pasar kan ya. Lo jual gue beli, kalau mahal kagak jadi. Jadi tergantung kalian tuh cocoknya di harga berapa kalau mau masuk market. Kalau saya masuk marketnya itu saya share trading plan-nya ada di grup. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian ngerasa terbantu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok. Nggak ada ruginya bagi kalian. Tapi kalau kalian mau rugi juga boleh dislike aja videonya. Supaya algoritma dari YouTube kedepannya nggak akan nampilin video dari channel Cuan Kripto. Bukan saya yang rugi. Untuk analisis koin lain seperti Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, Solana, dan trading plan-nya itu ada di grup ya. Mau langsung join ke grup itu juga bisa, ini grup berbayar. Tapi tenang aja, murah banget kok. Nggak sebanding sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Bagi yang berminat join ke grup, lanjut tonton klip video berikut ini ya. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa
analisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.